Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Hieronymus Iman Cukoraro, MA 7 Ruang 12, mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini saya mau memaparkan tentang kaidah penulisan huruf. Oke, perlu kita tahu dulu adalah huruf adalah kalimat atau kata yang tersusun. Nah, jenis-jenis huruf ada beberapa dan ada beberapa contohnya. Dari huruf pertama yang kita akan bisa paparkan adalah huruf abjad. Mungkin teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan huruf abjad. Mungkin dari SD, SMP, SMA kita mempelajari apa itu huruf abjad. Bahkan kita melakukannya dalam kehidupan sehari-hari atau memaparkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Huruf abjad terbilang dari huruf kapital dan huruf kecil. Huruf kapital adalah huruf yang besar atau sering kita katakan dalam kata-kata kalimat yang besar atau kalimat pertama gitu. Dan huruf kecil adalah kalimat-kalimat yang mengatakan kalimat itu kecil. Artinya seperti huruf A. A untuk kapital, dia berbentuk seperti A begini untuk huruf kapital, dan untuk huruf kecil berbentuk seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Oke. Dan begitu juga dari B, C, D, E, F, G, H sampai Z untuk huruf kapital. Dia menggunakan huruf kata yang besar. Ya, tidak perlu saya memperjelas, mungkin kita tahu apa itu huruf kapital. Dan huruf kecil juga seperti itu. Nah, di dalam huruf ini penyebutannya ada beberapa cara. Seperti huruf A. Kita hanya menggunakan dia dengan kata A. Tidak ada penggabungan kata atau dua huruf. Berbeda dengan pembagian huruf kapital seperti huruf B. Dia menggunakan kata B dan E. Artinya dia menggabungkan dua kata. Yang selanjutnya kita pelajari adalah huruf vokal, yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Terdiri dari huruf A, E, L, O, dan U. Artinya dia tidak menggunakan huruf lain untuk tambahan penyebutannya. Seperti A, dia hanya menggantungkan dari satu huruf aja. A, E, B, E, maaf, A, E, I, O, U. Artinya dia hanya menggunakan satu kata. Satu huruf, tidak membutuhkan huruf lain untuk penyebutannya. Seperti A. Nah, contoh dari penggunaan huruf vokal ini yaitu seperti posisi awal, mungkin api. Nah, dia menggunakan kata A, api. Nah, untuk posisi tengahnya dia menggunakan seperti padi. Berarti kata A-nya berada di setelah P, berarti padi. Nah, untuk posisi akhir seperti penggunaan kata A yaitu lusa, L-U-S-A. Jadi lusa, penggunaan kata A-nya berada di akhir kata. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf pada tabel. Nah, seperti saya bisa menjelaskan di sini, dia mempunyai banyak tabel sebenarnya. Oke, maaf, tidak bisa terlihat. Nah, tapi di sini bisa kita ambil cara pemakaian katanya seperti pada posisi awal huruf B, berarti dia menggunakan kata B. Dia membutuhkan satu huruf lagi untuk penyebutan hurufnya. Seperti huruf konsonan gini, berarti B. Bahasa, berarti dia menggunakan kata B dulu. Berarti penggunaan kata bahasanya itu selanjutnya dari awal. Berarti dia menggunakan bahasa. Nah, kalau di posisi tengah bisa kita ambil satu contoh itu sebut. Nah, sebut. Nah, berarti B-nya tetap digunakan. Tapi untuk penyempurnaan semua, sebut. B. Kita tidak menggunakan kata E lagi, tapi untuk penyempurnaannya kita disebutnya sebut. Nah, untuk posisi akhir itu adab. Nah, adab ini bisa kayak gini. Adab, bukan ada B. Nah, enggak. Kita hanya menggunakan B. Adab. Nah, jadi untuk penggunaan kata huruf di konsonan ini tidak mesti ada tambahan. Tapi gimana ya cara jelasinnya? Kayak bahasa gini. Bahasa, bukan B. Nah, bukan penggunaan dengan kata tambahannya, tapi dengan penggunaan penyatuan semua hurufnya. Bahasa. Nah, oke.
Nah, untuk seharusnya kita mempelajari tentang huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambungkan dengan ai, au, dan oi. Artinya, di dalam huruf ini seperti penggabungan dua kata. Dua kata yang huruf vokal seperti ai, a, dan i. Nah, seperti penggunaan contohnya yaitu ain atau malaikat, dia ada penggunaan kata ai, dan untuk selanjutnya dia menggunakan tarih, artinya dia tetap menggunakan kata ai. Nah, untuk keduanya adalah a dan u, berarti au. Nah, untuk au contohnya ada beberapa, yaitu aula, saudara, dia menggunakan s baru au, saudara. Dan untuk selanjutnya adalah harimau, huruf kata terakhirnya adalah a dan u. Nah, selanjutnya yaitu gabungan konsonan kh, ng, ny, dan se melambungkan satu konsonan seperti kh. Contoh katanya yaitu khusus, yaitu akhir. Untuk penggunaan selanjutnya itu huruf kapital. Biar saya jelaskan sedikit. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Seperti dia membaca buku. Berarti kita hanya menggunakan kata dia, huruf kapital, di awal kalimat. Artinya untuk selanjutnya, untuk membaca buku, kita hanya menggunakan huruf kecil. Jadi untuk kalimat kapitalnya kita hanya menggunakan di awal kalimat. Kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Misalnya, Maha Saputra Yamin. Oke. Contohnya seperti ini, nama saya saja, Hieronymus Iman Syukurwaru. Jadi bisa kita gunakan huruf kapital semua, dan juga bisa kita gunakan untuk hanya Hieronymus, kata hurufnya H besar semua, imannya I hanya huruf kapital saja, imannya huruf kecil. Kayak gitu penggunaan huruf kapital sebagai huruf pertama nama gelar atau kehormatan yang untuk kehormatan seseorang. Ketiga adalah huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan yang digunakan dengan nama sendiri. Oke, di sini kita akan menggunakan huruf kapital sesuai dengan pangkat atau gelar seseorang, seperti doktor. Bukan dokter ya, doktor artinya dr. Singkatan dari dr adalah doktor. Jadi dia hanya menggunakan kata kapital adalah dari awal kata, yaitu d besar, baru o-nya, o adalah huruf kecil, se. Berarti udah disingkat jadi sarjana ekonomi. Dia hanya menggunakan singkatan dari S dan I besar, artinya huruf kapital semua. Selanjutnya adalah huruf miring. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama-nama buku, majalah, dan surat kabar yang diikuti dalam tulisan. Misalnya, saya belum pernah membaca buku Negakertagama karangan Prapaca. Artinya di Negakertama itu dia menggunakan huruf miring. Miring, hurufnya begini. Begini. Miring lah, pokoknya miring. Gitu dia. Dan bisa juga untuk penulisan alamat di kop surat, kita bisa menggunakan huruf miring di situ. Huruf tebal. Huruf tebal biasanya pakai untuk menulis judul buku, bagian dan daftar isi, daftar tabel, daftar pustaka, indeks, dan lampiran. Misalnya judul makalah. Kita menggunakan makalah dengan menulisnya di dalam sebuah Word, di dalam lembaran Word, menggunakan bold. Artinya kita tebalkan hurufnya berbeda dengan kata-kata yang lain, biar terlihat dia bahwa itu adalah judul. Seperti daftar isi, kita hanya menulis daftar isi dan isinya kita jangan bold. Berarti di bagian daftar isinya itu yang kita bold. Untuk penggunaan kata-kata ini mungkin hanya sampai di sini saja yang bisa saya jelaskan tentang kaidah penulisan huruf. Sebenarnya banyak yang bisa kita jelaskan, tapi mungkin di lain waktu akan kita memperjelas kembali tentang penulisan, kaidah penulisan huruf. Untuk di sini kawan-kawan, terima kasih kesempatan ini. Terima kasih juga buat Ibu
dosen yang sangat baik dan memberikan pelajaran ini kepada kami sehingga kami bisa berkembang, bisa tahu sedikit tentang kaidah penulisan huruf, dan dengan cara ini kami bisa sedikit menangkap apa yang bisa kami paparkan di dalam video ini. Terima kasih sebelumnya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di dalam perkataan saya selama membuat video ini, saya mohon maaf untuk kita semua. Dan jikalau ada yang bagus di dalam video ini, mari kita simak dengan baik, mari kita baca dengan baik. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you.